Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dengan Bunda Neneng dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Rasul dan Nabi Allah. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah sebelum mulai belajar, mari sama-sama angkat kedua tangan kita. Kita ucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Pembahasan pertama yaitu perbedaan Nabi dan Rasul. Kemarin kita sudah menghafal 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Apa perbedaannya Nabi dan Rasul? Nabi itu tidak wajib menyampaikan wahyu yang diterimanya. Rasul wajib menyampaikan wahyu yang diterima kepada umatnya. Dari 25 Nabi dan Rasul yang kemarin teman-teman hafal, mereka adalah Nabi dan Rasul juga. Jadi, Nabi itu tidak semuanya menjadi Rasul, tapi kalau Rasul pasti Nabi. Kenapa Bunda bisa menyimpulkan seperti itu? Karena Nabi dan Rasul juga memiliki persamaan. Nabi dan Rasul sama-sama menerima wahyu dari Allah, dan Nabi dan Rasul sama-sama seorang laki-laki pilihan Allah. Selanjutnya, apa itu arti ulul azmi? Ulu artinya memiliki, azmi artinya keteguhan hati. Jadi secara harfiah artinya ulul azmi adalah orang yang memiliki keteguhan hati, kesabaran, dan ketabahan. Nah, pertanyaannya, siapa yang berhak mendapatkan gelar ulul azmi? Ya, dia adalah Rasul-Rasul Allah yang mengalami banyak cobaan atau penentangan dari umatnya. Meskipun mendapat tantangan dan ancaman dari kaumnya, para Rasul ulul azmi tetap sabar dan tabah menyebarkan ajaran Allah. Kelima, Rasul yang mendapat sebutan ulul azmi adalah 1. Nabi Nuh alaihi salam, 2. Ibrahim alaihi salam, 3. Nabi Musa alaihi salam, 4. Nabi Isa alaihi salam, dan yang kelima adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengapa kelima Rasul tersebut mendapat gelar ulul azmi? Karena mereka memiliki kesabaran, ketabahan, dan keteguhan hati. Berbagai cobaan, musibah, atau penentangan dari umatnya tidak membuat mereka berhenti menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah bukti kegigihan dan ketabahan para Rasul ulul azmi. Yang pertama, Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam dalam menjalankan tugasnya mendapat banyak tantangan, termasuk dari anaknya sendiri yang bernama Kan'an. Meskipun demikian, Nabi Nuh alaihi salam tetap mengajak umatnya untuk menyembah kepada Allah dan mengikuti ajarannya. Kaum Nabi Nuh tetap tidak mau beriman dan menyembah Allah, bahkan mereka mengejek dan menghina Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh berdoa memohon petunjuk Allah. Allah pun menghukum mereka dengan banjir besar. Umat yang mengikuti Nabi Nuh selamat karena mereka menaiki perahu. Sebaliknya yang ingkar tenggelam dan mati termasuk Kan'an, anaknya. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihi salam juga mendapat banyak cobaan ketika menyebarkan agama Allah. Banyak orang yang menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, seperti Raja Namrud, ayahnya sendiri yang bernama Azar, dan seluruh umatnya. Akan tetapi, Nabi Ibrahim tetap mengajak umatnya untuk menyembah Allah. Tindakan Nabi Ibrahim menimbulkan kemarahan Raja Namrud, sehingga Nabi Ibrahim dibakar dengan api. Atas kekuasaan Allah, Nabi Ibrahim tetap selamat. Yang ketiga, Nabi Musa alaihi salam juga banyak mengalami cobaan ketika menjadi Rasul Allah. Ketika lahir, Nabi Musa terpaksa dihanyutkan ke sungai oleh orang tuanya karena takut dibunuh oleh Raja Fir'aun. Setelah menjadi Rasul, Nabi Musa dimusuhi oleh Fir'aun dan rakyatnya. Nabi Musa tetap mendakwahkan ajaran Allah agar Fir'aun dan rakyatnya bertobat dan mengakui keesaan Allah. Akhirnya,
Fir'aun dan tentaranya mengejar Nabi Musa dan pengikutnya hingga ke tepi laut. Akan tetapi, atas mukjizat dari Allah, Nabi Musa mampu membelah lautan dengan tongkatnya sehingga selamat. Sedangkan Fir'aun dan tentaranya mati tenggelam di Laut Merah. Yang keempat, Nabi Isa alaihi salam banyak mendapat cemoohan dan siksaan dari orang-orang yang tidak percaya pada ajarannya. Nabi Isa dengan sabar dan tabah tetap menyebarkan agamanya dengan penuh kasih sayang. Nabi Isa membantu menyembuhkan orang-orang yang sakit. Atas mukjizat dari Allah, Nabi Isa mampu menghidupkan orang yang mati. Akan tetapi, kaumnya tetap ingkar dan merencanakan untuk membunuh Nabi Isa alaihi salam di tiang salib. Akan tetapi, Allah melindungi Nabi Isa alaihi salam dan mengangkatnya ke langit sehingga terhindar dari penyaliban. Nabi Muhammad SAW juga mendapat banyak tantangan dan ancaman dari kaum kafir Quraisy. Bahkan, paman Nabi Muhammad SAW sendiri, Abu Lahab, merencanakan untuk membunuh Nabi. Meskipun demikian, Nabi Muhammad SAW tetap bersabar menghadapi kaumnya. Nabi Muhammad mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah dan menjalankan perintahnya. Banyaknya ancaman yang diterima Nabi dan umatnya sehingga Allah memerintahkan Nabi SAW untuk pindah atau hijrah ke Madinah. Demikianlah bukti-bukti kesabaran, ketabahan, dan keteguhan hati para Rasul Allah yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. Untuk tugasnya, teman-teman kerjakan latihan soal halaman 109-110 bagian A ya. Akhirul kalam, Bunda Neneng mohon maaf atas kesalahan yang Bunda Neneng lakukan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.